Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji muadib dan muadibah terbaik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat iman Islam kita semua dapat berkumpul bersama dalam agenda Zoom meeting Qiyam semalam hari ini. Mudah-mudahan dan besar harapan semuanya muadib dan muadibah dalam lindungan kesehatan lahir dan juga batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa terkadang istimewakan kepada suri taulan dan umat manusia, rahmat bagi semesta alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, serta pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi dimulai oleh guru kita, Al-Ustaz Dr. Yudus Praha, sebelumnya mari kita bersama-sama luruskan niat, dan kita juga bersama buka agenda yang hari ini, malam hari ini dengan bacaan akhlak dan selanjutnya untuk langsung saja mengisi materi yang hari ini kepada beliau Dr. Yudus Praha, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada qiyam malam hari ini kita kembali bersilaturahim, bermuajahah, saling menguatkan di jalan pendidikan. Mudah-mudahan seluruh kelelahan kita menjadi amal-amal yang memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat tentunya. Pada malam hari ini saya ingin mengingatkan terkait tentang adab pada diri kita sendiri sebagai seorang muaddib, sebagai seorang pendidik, di mana kita paham dan menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa menjalani proses pendidikan, menjalani proses mendidik manusia itu pasti melelahkan, pasti membosankan. Dan kalau kita tidak punya minimal satu alasan kenapa kita harus bertahan di jalan pendidikan, tentulah sejak lama kita sudah meninggalkan dunia pendidikan ini, sebagaimana mengikuti jalan orang-orang yang telah pernah meninggalkan dunia pendidikan itu. Karena itu, minimal kita harus punya satu alasan. Satu alasan yang menjadi energi bagi kita untuk tetap bertahan pada kebaikan yang telah kita mulai, karena kita tahu ini adalah jalan kebaikan. Dan ini adalah jalan perubahan. Ini adalah jalan peradaban. Maka setiap muslim, dia harus punya sumber energi yang banyak. Sumber energi yang
berlimpah. Dan Al-Quranul Karim ketika kita tadabburi memberikan sumber-sumber energi bagi kita sehingga kita semakin istiqomah. Minimal sebagaimana materi yang pernah disampaikan, ada bab konsep manusia dalam Islam, ada dua sumber energi yang hendaknya dikumpulkan oleh seorang muslim. Saya minta para muadzib menyampaikan setiap orang satu energi. Pertama, Ustazah Nur Hidayati. Ya Ustadz. Sebutkan satu saja sumber energi yang membuat Ustazah Nur Hidayati kokoh di jalan pendidikan yang diperoleh dari hasil tadabbur Al-Quran. Keimanan Ustadz. Keimanan, keimanan merujuk dari kalimat seperti apa di dalam Al-Quran? Hmm. Kira-kira bahasa Indonesianya saja juga boleh. Baik, cukup. Selanjutnya Ustadz Ridho Setiawan. Apakah yang membuat Ustadz Ridho Setiawan berenergi hasil dari mentadaburi Al-Quranul Karim? Eh, yang pertama sama sih Ustaz, kalau kita beriman pasti kita akan memiliki energi untuk terus di dalam kebaikan. Kalau gitu pertanyaan sama. Ayat yang seperti apa yang didapatkan dari Al-Quran terkait hal itu? Ya sebenarnya apa namanya, kalau kita lihat bisa di surah Al-Baqarah ya Ustaz ya. Setiap eh, Allah menyebutkan kata amanu pasti bergandengan dengan wa amilus solihat. Misalnya innalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, misalnya kalau di surah di juz Amma itu ya Ustaz ya, surah Al-Asr gitu. Kalau di ini juga di Al-Baqarah juga kan sama, setelah beriman wa amilus kita digandengkan juga dengan amal solih, termasuk mengimani yang goib dan sebagainya. Ustaz. Baik, terima kasih. Berikutnya Ustazah Andari. Ya, apa satu energi dari Al-Quran yang membuat seseorang seharusnya penuh di dalam kelelahan di dunia pendidikan? Ini salah satu hadis tentang apa bahwa orang-orang yang bisa Al-Quran itu kan menjadi salah satu keluarganya Allah di dunia gitu kan. Itu jadi salah satu motivasi juga untuk kita terus pada diri Al-Quran, terus juga mendakwahkannya. Lalu juga hadis-hadis tentang bagaimana Allah memberikan banyak sekali apa namanya, banyak sekali apa ya, ya hadiah gitu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah yang mengajarkan Al-Quran. Itu misalnya salah satu hadisnya kan baik-baik manusia adalah yang mengajarkan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi pun manfaat Al-Quran wa kalamah, saya salah satunya cerita. Iya, berarti ingin menjadi sebaik-baik manusia, ya. Yang saya tangkap ingin menjadi sebaik-baik manusia. Baik, berikutnya Ustaz Ikhwanuddin. Ikhwanuddin, Saim mana nih? Oh, Saim Set, Lampung. Lampung, Silakan, Set. Ustaz Ikhwanuddin. Afan, Set, Anda baru join, Set. Pertanyaan belum paham, Afan. Nah, Ustaz Ikhwanuddin, supaya terus berenergi sebagai muadzib, kalau membaca Al-Quran, apa yang membuat Ustaz Ikhwanuddin terus, apa sumber-sumber energi yang seharusnya dimiliki oleh Ustadz Ikhwanuddin menurut Al-Quran? Kalau Anda sih emang tujuannya mencari ridho Allah SWT aja, Set.
Itu saja ya. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya Ustazah Irma, Ya, Ustaz. sebutkan satu. Ustaz, kan waktu pagi Ustaz sempat sampaikan ya ada 12 sumber energi yang harus dimiliki manusia. Salah satunya kan menikmati tadabbur. Dari tadabbur itu mungkin yang bisa salah satu ayat yang bisa menguatkan kita di jalan pendidikan mungkin Quran surat Muhammad ayat 7 ya. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Dan jalan pendidikan ini kan apa ya, amal jariah. Bisa membayangkan gimana nanti kalau kita berjuang, gimana Allah akan menolong kita gitu kalau kita berjuang untuk agamanya. Insyaallah. Ya, baik. Terima kasih. Quran surat Muhammad ayat ke-7 tadi yang diangkat oleh Ustazah Irma. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sehingga beliau ingin ditolong Allah dengan cara menolong manusia untuk menjadi orang-orang yang mengenal Allah, yaitu murid-murid kita. Baik, berikutnya Ustazah Dea dari Gontor. Hadir Ustazah Dea? Oke, lagi nge-lag. Pindah ke Indana Lazulfa. Izin menjawab, Ustaz. Jika jawabannya yakin bahwa nanti akan bertemu Allah, adanya keyakinan bakalan ketemu. Jadi berbuat yang apa lebih baik lagi karena nanti balasannya itu luar biasa. Iya, ayatnya apa itu ya yang bisa diangkat? Yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat berapa, ayat berapa? Al-Baqarah. Apa ya? Apa, Ustaz? 46 ya. Baik, berarti ada keinginan untuk bertemu Allah ya dengan amal yang terbaik. Alladzi, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan profesinya. Kenapa bisa khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin akan ketemu Allah. Dan kekhusyuan itu datang berawal dari kekhusyuan salat. Karena itulah dengan tanpa bosan saya meminta kepada para kepala sekolah, Ustazah Rini, Ustazah Dewi, dan Ustazah Andari untuk memastikan bahwa waktu sholat di masing-masing tempat itu diperhatikan. Dan sehingga pada saat azan, maka semua menghentikan prosesnya dan satu saf guru dan murid dan kepala sekolah sama-sama melaksanakan sholat sehingga menjadi energi yang lebih besar dan lebih berkah bagi murid. Bisa saja mungkin antum akan mengatakan bahwa ini bab menuntut ilmu bisa diundurkan dan seterusnya, tapi kita sedang mendidik anak-anak SD yang dia butuh keteladanan dan kesamaan ruh tanpa berbicara tentang perbedaan-perbedaan pendapat, maka di tingkat SD ini keseragaman dalam dalam banyak hal, wabil khusus dalam masalah itu juga hal yang patut kita sukseskan sehingga bukan hanya eh, bisa sholat tepat waktu, tapi tadi adalah bisa khusyuk dalam sholat-sholat yang kita lakukan tepat waktu itu. Baik, terima kasih. Berikutnya kita minta Dea kembali.
Ustazah Dea, silakan menyampaikan satu sumber energi dari Al-Quran. Ustaz, ya. Ya, em, mungkin yang dari yang saat ini saya tangkap, mohon maaf Ustadz, tadi koneksinya sempat terputus-putus. Eh, Sumber sinergi dari Quran yaitu dalam mentadaburinya khususnya dapat kita ambil hikmah-hikmahnya Ustaz. Mungkin kurang lebih seperti yang tadi disampaikan Ustazah Irma juga Ustaz. Maaf Ustaz, kurang lebih seperti itu Ustaz. Yang lain boleh selain itu? Baik, kalau tidak ada, Ustazah Dia senang mentadaburi Al-Quran? Masih belajar Ustaz. Eh, Terima kasih. Berikutnya Ustazah Putri, dipersilakan. Satu yang diingat itu kalau misalkan saya selain yang tadi mencari ridho Allah, selain menjadi manusia terbaik, yang saya ingat itu bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman dan beramal solih kelak akan memberikan sifat kasih sayang. Jadi semakin banyak kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan menanamkan sifat kasih sayang kepada diri kita. Jadi itu yang membuat ayo selain berlomba-lomba dalam kebaikan, ya Allah nanti akan memberikan sifat kasih sayang gitu ke dalam diri manusia, ke dalam diri saya yang masih belajar gitu. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah selalu akan menambahkan sifat kasih sayang dalam dirinya. Jadi di sini, Masya Allah saya belajar juga kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan gitu, Ustaz. Ayat yang mana yang bisa dijadikan referensi itu? Di surat surat Maryam ayat 96. Saya hanya ingat artinya, Ustaz. Apa itu artinya? Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah kelak akan memberikan atau menanamkan dalam hatinya sifat kasih sayang. Ya, baik, terima kasih. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga mungkin Ustazah Putri ingin bukan saja ingin terus berada di jalan pendidikan, tapi ingin terus merawat kasih sayang Allah dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada murid-muridnya. Baik, ada yang ingin menambahkan dari yang saya tidak tanya? Dipersilakan. Ada yang ingin menambahkan dari yang tidak ditanya? Dipersilakan. Ini Ustaz. Ya, Afwan Ustaz, satu saja Ustaz. oh, ya betul. Berkumpul dengan orang-orang soleh Ustaz. Quran surat At-Taubah Ustaz. Ayat, Ayat 9. ayat. Ayat berapa Ustaz ya? Sebelah kiri paling atas Ustaz. Oh, apa itu bunyinya? Kira-kira gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Baik, ayat 119 ya. 100. Baik, berikutnya. Wah, kayaknya aneh ini satu. Silakan. Baik, Bismillah. Ya, menyambung yang disampaikan oleh Ustaz Supri, sekaligus menambahkan ya, bahwa motivasi utama adalah
kewajiban kita untuk menyebarkan ilmu itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah zakatul ilmi. Zakatul ilmi, zakatnya ilmu, ta'limuhu, mengajarkannya. Motivasi utamanya adalah surah Taubah ayat 122, di mana Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Jadi selain tidak sepatutnya seorang mukmin itu semuanya berperang, berjihad dalam artian perang. Akan tetapi ada sekelompok orang yang belajar mendalami agama, kembali ke kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, dalam bentuk ta'lim, tadris, takdib, dan sebagainya. Yang kesimpulannya tadi seperti di awal adalah eh, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakat ilmu adalah ta'limuhu, yang mengajarkannya. Itu mungkin Ustaz. Baik, sehingga Ustadz Adani dia selalu semangat tafakuh fiddin dan mengajarkan di kaumnya sebagai bagian dari kelompok yang khusus, menunjukkan bahwa mayoritas umat ini berjihad, tapi ada sekelompok kecil yang bergerak di dunia pendidikan. Ya. Ketika mayoritas para dai sedang sibuk berpolitik, menjadi caleg, ada sekelompok kecil yang lebih memilih untuk berada di dunia pendidikan. Mungkin foto-fotonya tidak banyak di Baligo, bahkan mungkin tidak ada, tapi insya Allah di Baligo Jannah dia banyak terpampang. Silakan berikutnya dipersilakan. Ya, sudah. Ustaz, suaranya terdengar? Ya, terdengar silakan. Ya. Bismillah, salah satu sumber energi yang menjadi pendidik yaitu kita menyadari bahwa eh, seorang pendidik itu atau mendidik itu adalah satu kewajiban dari Allah gitu ya. Dalam artian itu adalah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu. Itu Ustaz. Ayat yang mana yang dijadikan referensi? Sebentar. Ayat yang sering Ustaz sampaikan gitu ya. Siapakah orang-orang yang Rabbani itu gitu. Yaitu bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Surat apa itu? Surah Ali Imran ayat 79. Ya, jadi cita-citanya yang memberikan energi adalah ingin mengejar gelar Robbani ya, kira-kira begitu. Baik, silakan selanjutnya. Baik, ada tidak ada ya? Habis perbendarannya. Saya tambahkan ya. Jadi eh, kita ini ketika menjadi seorang guru, kita telah menjalani jalan dari makhluk individu menjadi makhluk sosial. Jadi memang bersosial itu ketemu banyak orang. Kadang-kadang nggak enak, tapi memang itulah hakikat hidup ini bertemu dengan manusia. Dan menjadi guru itu bertemu dengan murid, bertemu juga dengan wali murid, bertemu juga dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang insya Allah itu semua akan semakin mematangkan emosi dan kedewasaan berpikir kita. Tugas kita jelas adalah sebagai khalifatun fil ardi. Dan itu berawal dari perasaan keberhutangan kita kepada Allah.
Sebagai khalifatun fil ardi, tugas kita ada 3. Satu, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tugas di dunia ini sebagai khalifah dengan operasionalnya adalah memakmurkan bumi. Nah, tugas ini berat. Kita tidak bisa melakukan banyak hal, berbagai sektor. Kita memilih satu sektor yang lebih dekat dengan kecenderungan kita, yaitu dunia pendidikan, dunia takdib. Dan di setiap sektor ada tantangannya sendiri, dan di dunia pendidikan pun memiliki tantangannya. Tapi secara umum, Al-Quran memberikan penjelasannya bahwa manusia itu di sektor manapun, termasuk di sektor pendidikan, dia akan tetap istiqomah manakala dia punya segudang sumber energi. Di antara sumber energi itu, yang pertama adalah keimanan. Keimanan itu diwujudkan dengan menikmati syahadatain. Itulah kenapa setiap hari kita membaca syahadat 5 kali. Ya, 5 kali apa berapa kali? 9 kali ya? 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan ditambahkan dengan lebih dari 9 kali. Kalau itu dibaca dengan serius, kita mengangkat jari telunjuk kita, memandangi jari telunjuk kita, ya, itu akan memperbaharui energi kita manakala kita menerjemahkan dalam jiwa kita dan menikmati konsekuensinya. Yang kedua adalah sholat dan sabar. Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, minta tolongnya sama Allah. Ya, jangan minta tolong sama manusia, kita bisa depresi. Kalau kita minta tolong dengan Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Salat, sabar, itu adalah sumber energi orang-orang beriman. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Berpuasa akan mengecilkan sifat fujur kita dan akan meningkatkan takwa kita. Maka akan lebih cenderung pada amal-amal yang mengandung ketakwaan dan mulai membenci amal-amal yang mengandung kefujuran ketika kita banyak berpuasa. Berikutnya, zikrullah, zikir kepada Allah. Ketika kita banyak zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan kalau hati itu tenang, dia tidak akan tergoda dengan kenikmatan dunia, dengan besaran amplop, dengan hal-hal yang seringkali membuat orang membandingkan karena telah terjebak dengan materialis. Kita sering menjebakkan diri kita dengan hal tersebut. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Quran, kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Dan orang yang banyak berzikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berikutnya yaitu lillah. Jadikan semua kerja-kerja kita mardotillah tadi. Lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Ya, sehingga lelah yang lillah pasti akan manfaat. Ya. Nah, berikutnya seorang muaddib itu wajib setiap hari mentadabburi ayat-ayat Allah. Dekat dengan majelis-majelis tadabbur. Ya, tetapi jangan mendekat dengan MTA. Ya. MTA itu satu organisasi di Jawa yang
punya persoalan dalam mentadaburi ayat Quran. Tapi ikutilah majelis-majelis tadabbur yang otoritatif, sehingga perkataan-perkataan kita di dalam kelas adalah perkataan-perkataan yang datang dari hasil pentadabburan, bukan karangan, ya, satu kalimat-kalimat yang bukan berbasis perasaan, tapi semuanya mengandung keilmiahan yang diambil dari Al-Quran. Yang ketujuh, nafkah yang berkah. Nafkah yang berkah yang dibawa ke rumah, kemudian menjadi makanan bagi kita, itu akan jadi sumber motivasi. Tapi kalau makanan kita haram, kita menerima suap, money politics, dan seterusnya, maka itu seringkali akan membuat kering energi kita. Dan seorang muadib di-challenge juga untuk memiliki produk dan berjual beli di luar dunia pendidikan. Tapi di dunia pendidikan pun boleh dia berjual beli, yaitu dia menjual value-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap pendidik itu saling berkompetisi value di hadapan Allah. Tidak ada yang sama nilai, kompetensi, kapasitas. Yang kedelapan, tadi disebut oleh Ustadz Supri, kebersamaan bersama orang yang benar, yang jujur, yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau kita bersama orang-orang soleh, insya Allah kita terjaga ruhiyahnya. Di sekolah adab ini berkumpul orang-orang yang punya visi yang sama. Berawal visinya saja dihafal, misinya dihafal, programnya dihafal. Sehingga tidak boleh ada yang keluar dari visi, misi, dan program itu. Dan kebersamaan bersama orang-orang yang sevisi dan semisi itu tentu akan membuat penguat, ya, daya dorong untuk terus istiqomah. Yang kesembilan, rencana dan kebiasaan hidup baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi kalau orang itu punya rencana dalam hidupnya, ya, punya program-program yang ketat, dia tidak sempat futur. Dia tidak sempat melakukan yang sia-sia. Bahkan dia tidak tahu barang apa itu futur. Ya, karena dia tidak sempat mengkajinya. Karena dia setelah disibukkan dengan rencana hidupnya dan eh, apa namanya, kerinduannya untuk meninggalkan karya-karya besar dalam sejarah kehidupannya. Hidupnya berbeda dengan hidup orang lain. Prestasinya harus lebih baik daripada prestasi orang lain. Yang ke-10, keluarga sakinah. Ya, keluarga yang sevisi tentu akan lebih menenangkan. Apalagi kalau keluarga itu sama-sama pejuang adab. Ya, seorang suami istri sama-sama pejuang adab. Sama-sama seseorang yang punya visi, misi, dan program yang sama. Maka tentu dia akan lebih sakinah, insya Allah. Dan di balik kesakinahan itu lahirlah energi kepemimpinan di dunia pendidikan. Maka Allah membimbing manusia itu untuk berdoa, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ke-11 adalah banyak membaca kisah orang-orang gagal, kisah orang-orang sukses. Dibaca, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil gagasan. Semuanya inspiratif. Linusab bitabihi fuadak. Bahwa kisah-kisah itu sengaja Allah hadirkan, bahkan mengandung 1000 ayat dari 6236 ayat itu isinya kisah. Karena manusia itu senang membaca kisah umur berapapun. Dan ketika dia membaca kisah, dia menjadi termotivasi.
Maka jangan remehkan membaca buku-buku kisah. Tapi tentu kisah-kisah yang sahih, yang layak untuk dibaca. Yang terakhir adalah doa. Doa adalah di awal, di tengah, dan berkala. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu adalah 3 doa di antara sekian banyak doa yang kalau dibaca akan menjadi sumber motivasi bagi orang-orang beriman. Dengan sumber motivasi itulah kita berangkat ke tengah hiruk pikuk manusia. Ya, manusia yang berbeda-beda pemikirannya, tapi dalam jamaah dia diikat dalam satu ikatan tanzim, ikatan aturan, ikatan SOP, ikatan ekosistem. Maka dia akan mulai membangun ikatan keluarga. Maka orang yang soleh itu kalau dia muslih, orang itu disebut soleh kalau dia senang memperbaiki. Setelah dia perbaiki dirinya, diawali dengan memperbaiki tujuan hidupnya dan sumber motivasinya, dia pun akhirnya memperbaiki yang terdekat dia miliki, keluarganya. Kemudian dia perbaiki hubungan dia sesama manusia, sehingga mengundang manfaat. Dan yang ketiga, dia melakukan tugas yang paling berat, yang seringkali berhadapan dengan penguasa, atau penguasa, baik penguasa politik, penguasa ekonomi, maupun penguasa militer. Yaitu apa? Merawat bumi dari ketidakseimbangan ini. Dan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengingatkan dunia ini telah berjalan ribuan tahun, tapi baru 300 tahun terakhirlah bumi ini mengalami ketidakseimbangannya. Bumi ini mengalami kerusakannya. Dan itu terjadi karena apa? Karena manusia melakukan eksploitasi dengan tidak punya atau merasa tidak punya kewajiban untuk memperbaiki. Nah, mereka adalah orang-orang yang biadab. Mereka adalah orang-orang yang mengalami the loss of adab, hilangnya adab. Maka dari sekolah adab lah akan kembali kita lahirkan generasi beradab yang akan merealisasikan dan mewujudkan peradaban, bukan peradaban sekedar bangunan-bangunan tinggi tanpa ruh dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa, tetapi peradaban yang dibangun di atas dasar manusia yang merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa berada dalam ketakwaan dan cinta dalam kebaikan, tidak ingin lepas dari kebaikan, selalu haus berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan dia pun diwafatkan dalam kondisi sedang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadabbur kita beserta poin-poin ayatnya dan berikut juga sharing dari para muadzib-muadzibah tadi memberikan satu penguatan tambahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita Bapak Ustaz Ido Supraha atas materi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit mengambil kesimpulan bahwa lemah dan tidak bersemangat itu keniscayaan karena kita manusia. Karena untuk itu sebagai pejuang dan muadzib kita harus selalu memiliki alasan untuk selalu terus berenergi, sehingga dengan energi itu semua mudah-mudahan
menjadi energi yang besar sehingga kita bisa membagi kepada murid-murid kita. Di antara sumber energi orang beriman antaranya adalah yang tadi sudah disebutkan keimanan yang diwujudkan dengan menikmati syahadatain, sholat dan juga sabar sebagai penolong kita, dengan memperbanyak puasa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan zikir itu hati menjadi tenang dan tidak tergoda dengan seluruh dunia. Jadikan semua kerja kita lillahi ta'ala, dan juga nafkah yang berkah, dan juga kebersamaan bersama orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita dijaga seluruh ruhiyah kita bersama orang-orang yang satu visi dan juga misi, juga memiliki program rencana sehingga kita tidak sempat untuk kultur malas-malasan, selalu disibukkan dengan rencana ke depan. Kemudian selanjutnya adalah keluarga sakinah yang sevisi, yang menenangkan, dan juga banyak membaca kisah, baik itu kisah orang-orang sukses maupun orang yang gagal, dan kita jadikan sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi atau kita melanjutkan visi yang sudah ada, dan doa di awal dan di tengah dan juga doa berkala. Mudah-mudahan dengan sumber motivasi ini kita menjalani hidup sebagai makhluk sosial, senang memperbaiki sehingga menjadi seorang yang memperbaiki itu seorang yang dan akhirnya kita diwafatkan Allah dalam keadaan yang baik. Kita sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.